warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Nah teman-teman, hari ini kebetulan di Purbalingga setiap habis zuhur itu pasti hujan ya teman-teman. Jadi sore-sore kayak gini daripada nggak ngapa-ngapain, iseng-iseng bongkar tanaman hias keladi. Ternyata umbinya udah pada besar-besar ya teman-teman. Nah berhubung karena umbi atau talasnya udah besar-besar, nah ini saya sudah bongkar ya teman-teman. Ini banyak. Untuk jenisnya lokalan ya teman-teman. Ada baret, ada beberapa jenis hibridnya, Talita juga, Gingerland, terus Sweetheart ya teman-teman. Ada wayang. Nah ini ada beberapa jenis atau beberapa bagian yang memang umbinya udah besar dan sudah layak untuk diperbanyak ya teman-teman. Nah karena berhubung bunganya juga nggak bareng, ada yang bunga, ada yang enggak, terus bunganya udah mekar. Intinya antara si betina dan jantannya itu nggak bareng, jadi nggak bisa disilangin. Daripada nggak bisa disilangin, kita perbanyak aja melalui umbi. Nah ini bagian tunas-tunas samping dan bagian pucukannya ya teman-teman. Ini masih bisa dimanfaatin karena ini juga banyak ya mata tunasnya seperti ini. Ini banyak mata tunas. Nah ini yang bagian pucuk atau bagian atas umbinya. Nah kalau yang seperti ini anakan-anakan samping ya, masih umbinya kecil. Nah ini bisa langsung ditanam ya teman-teman. Ini jangan lupa udah saya oleskan antrakol, tunggu kering, bisa langsung tanam, bisa juga tunggu besok ya teman-teman. Nah ini umbinya ya, sengaja nggak saya liatin karena di video sebelumnya juga udah pernah ya teknis cacah umbi ya. Nah kali ini saya mau kasih lihat, ini udah dapet sepertiga bagian ya, atau sepertiga toples. Ini sudah saya rendam antrakol ya. Kalau mau dioles-oles kelamaan, jadi saya rendam. Kalau yang bagian pucuk-pucuknya seperti ini saya oles menggunakan antrakol seperti ini ya, pasta ya teman-teman. Ini pasta, tapi kalau untuk rendamannya setengah kental ya teman-teman. Nah berhubung karena ini udah saya rendam kisaran 15-20 menit, ini saya mau angin-anginkan sebelum saya semai atau sebelum saya tanam. Nah ini udah ada ceting ya teman-teman, atau keranjang nasi seperti ini. Ini saya buang ya. Nah ini ya teman-teman, kurang lebih hasil cacahannya seperti ini. Ini sengaja besar-besar ya teman-teman, karena ini udah rata-rata keluar mata tunasnya seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Jadi sengaja nggak saya potong, jadi nanti ketika dia tumbuh dia langsung rimbun. Nah ini mau saya angin-anginkan. Ini tunggu kering ya. Ini tunggu kering, diangin-anginkan semalam seperti biasa. Di video sebelumnya juga udah ada tutorial lengkapnya ya teman-teman. Nah setelah diangin-anginkan, besok baru kita semai. Untuk medianya, nah seperti ini ya. Nah kita angin-anginkan seperti ini. Besok paling tidak dia sudah setengah kering baru kita semai. Nah untuk medianya di video saya sebelumnya itu sudah ada tutorialnya. Saya pakainya lumut hidup atau sphagnum moss ya teman-teman. Nanti di next video saya akan update hasilnya yang menggunakan sphagnum moss atau lumut hidup ya semainya. Nah ini untuk teman-teman, saran ketika masih belajar atau masih pemula, ngiris umbi atau cacah umbinya itu jangan terlalu kecil-kecil. Nah ini hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Besok saya update kembali
hasilnya. Dan nanti setelah diangin-anginkan ini saya mau pakai sistem yang lumut juga ya teman-teman, karena itu hasilnya bagus dan cepat tumbuh. Nah, untuk penggunaan potnya juga ini masih yang pakai kecil-kecil ya. Ini khusus untuk yang tanam yang seperti ini ya. Nah, cukup kecil dulu seperti ini. Ini kalau nggak salah ukuran diameter 8 ya. Nah, yang seperti ini. Nah, besok setelah kering dan ini juga setelah sudah kering, baru kita tanam menggunakan media tanam humus bambu kalau untuk yang ininya ya teman-teman. Kalau untuk umbinya saya pakai sphagnum moss. Nah, kalau ada yang tanya, Kak, apakah ketika cacah umbi itu perlu disungkup? Kalau saya nggak disungkup ya teman-teman, hanya ditata rapi aja di sphagnum moss, terus dibiarkan kisaran 2 mingguan dia udah mulai tumbuh. Oke teman-teman, ini udah kering, posisi kering ya, yang kemarin sore kita angin-anginkan udah posisi kering. Ini udah siap untuk kita semai atau udah siap kita tanam. Nah, ini untuk medianya saya nggak pakai macam-macam ya, hanya media sphagnum moss aja, karena yang menurut saya yang paling bagus itu adalah sphagnum moss ya. Nah, ini saya nggak bilang yang paling bagus untuk keseluruhan ya, karena kemungkinan kalau untuk teman-teman yang di rumah nggak punya sphagnum moss bisa alternatif lain. Nah, ini versi saya. Kalau yang ada sphagnum moss itu bagus, nggak punya bisa pakai yang lain. Nah, berhubung karena ini hasilnya bagus, jadi saya pakai yang ini. Sebelum kita pakai, biasanya kalau masih baru seperti ini ya teman-teman, ini seperti ini masih posisi menggumpal seperti ini. Ini kalau untuk topping bagus ya teman-teman, atau untuk hiasan bagus, tapi karena ini mau untuk nyemai, jadi ini sudah saya cuci terlebih dahulu. Nah, selain dari untuk membersihkan tanah-tanah yang menempel dan kayu-kayu yang seperti ini menempel, ini juga biar lembut ya, nggak menggumpal seperti ini. Nah, ini. Nah, untuk teknisnya sebenarnya untuk teman-teman yang udah nyimak video saya sebelumnya itu juga udah tahu ya, udah ada tutorialnya. Tapi ini khusus untuk yang belum pernah nonton video tutorial saya, atau yang baru pemula ya, baru nemuin channel YouTube saya. Nah, ini kita lihat posisinya yang seperti ini ya teman-teman. Posisi yang seperti ini umbinya, ini yang bekas cacahannya itu kita taruhnya miring seperti ini. Nah, ini enggak harus lumut ya, bisa pakai media yang lain. Nah, berhubung karena saya udah nyoba dengan media lumut, jadi saya kali ini pakainya media lumut. Nah, ini nanti untuk hasilnya di video selanjutnya ya teman-teman. Ini kebetulan karena saya juga panen, jadi buat teman-teman yang di rumah lagi panen juga ya, selamat menanam ya, selamat bercocok tanam. Nah, ini udah kelihatan, yang kelihatan mata tunasnya ini tinggal dilihatkan posisinya aja ya, untuk naroknya diposisikan seperti ini. Nah, ini kalau yang cacahan umbi ya teman-teman. Kalau misalkan mau tanam umbi utuh juga bisa, atau nanti misalkan udah tumbuh akar atau tumbuh tunas baru dipindah-pindah, itu sistem split juga bisa. Nah, ini biar nggak terlalu panjang durasinya, untuk hasilnya nanti yang splitan seperti ini atau cacahan umbinya nanti di next video saya tunjukin di update ya, update hasil cacahan umbi keladi.
Nah, kalau yang misalkan cacahan umbi yang seperti ini, saya menggunakan sphagnum moss, beda dengan yang bagian pucukan atasnya yang seperti ini ya. Kalau yang pucukan atas yang seperti ini, saya menggunakan medianya nanti humus bambu. Untuk media tanamnya ini saya gunakan cacahan daun bambu yang sudah lapuk atau yang sudah busuk. Ini daun bambunya busuk di bawah pohon ya, atau bisa juga difermentasi. Nah, yang seperti ini udah saya cacah. Ini kalau untuk yang tanam yang udah ada daunnya, saya menggunakan cacahan daun bambunya yang kasar ya, nggak diayak. Beda kalau untuk penyemaian biji. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, hasil dari bagian atas umbinya atau pucukannya. Ini masih kondisi layu seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk medianya saya pakainya media yang tadi. Ini juga udah saya kasih furadan karena biar nggak ada semutnya ya teman-teman. Biasanya ada semut, ada telur cacing kayak gitu ya. Jadi biar bersih medianya. Nah, ini udah saya siram. Ini posisi atau kondisinya yang seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang di rumah bisa disungkup, bisa juga enggak. Karena saya di sini informasi terus ngajak teman-teman prakteknya, cari cara yang tidak terlalu ribet atau simple ya, bisa dilakukan oleh siapa aja. Ribet enggak harus disungkup, bisa. Nah, untuk hasilnya nanti, untuk hasil cacahan umbinya yang seperti tadi saya contohkan, terus hasil dari tumbuh pucukan seperti ininya itu nanti di next video sambil kita update ya hasilnya seperti apa dan pertumbuhannya cepat atau tidak ya. Terus jenis-jenisnya apa saja juga nanti akan saya update di video berikutnya. Nah, untuk kali ini semoga teman-teman terinspirasi ya. Kali ini saya hanya sebatas memberikan inspirasi dan tips-tips ringan untuk teman-teman semua yang baru mulai cinta dengan keladi. Nah, tidak bisa kita pungkiri ya, untuk mendapatkan hasil-hasil yang hibrid itu kita juga butuh yang lokalan-lokalan seperti ini dan yang jenis-jenis impor yang sudah rawatan lokal di Indonesia ya. Nah, saya rasa untuk video inspirasi kali ini cukup sekian dulu ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang atau salah-salah dalam penyampaian kata. Nanti di video selanjutnya akan saya tunjukkan hasilnya ya teman-teman. Nah, cukup sekian dulu ya. Dadah.